Nama saya Philip Emerson Karundeng dengan NPM 2217053 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat tentang studi kasus yang kelompok kami dapat. Jadi di sini kami dapat studi kasus ketiga, yaitu sistem akademik mahasiswa. Sistem akademik mahasiswa ini itu dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan proses administrasi di lingkungan perguruan tinggi. Jadi ada entitas utamanya juga, kayak mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan ruangan. Jadi sistem ini juga punya tujuan untuk memberikan kemudahan dalam manajemen akademiknya. Jadi sistem ini seperti Syakadu Unila. Nah, lalu sistem ini juga terdapat beberapa kebutuhannya. Yang pertama nih, mahasiswanya itu dapat memanfaatkan sistem untuk melakukan pendaftaran diri dengan mengisi informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan memilih program studi yang sesuai. Jadi sistem itu membutuhkan proses untuk melakukan pendaftaran diri, mengisi informasi pribadi dan seterusnya tadi. Nah, setelah pendaftaran tadi, mahasiswanya ini dapat mengakses jadwal kuliah yang tersedia dan memilih mata kuliah yang sesuai dengan program studi mereka. Nah, terus untuk entitas mata kuliah ini, dia itu mencakup informasi rinci mengenai mata kuliah yang ditawarkan, termasuk deskripsi, SKS, dan jadwal perkuliahan. Lalu untuk dosen ini tuh dia sebagai pengelola mata kuliah, dan dosen ini juga memiliki akses untuk memperbarui informasi mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa. Dosen juga bisa menambahkan materi pembelajaran, tugas, dan jadwal konsultasi. Nah, lalu sistem ini juga ada ETS ruangan. Ruangan itu tuh mencatat informasi ini kayak tentang lokasinya dan kapasitas ruangan untuk pelaksanaan perkuliahan. Lalu jadwal ruangan ini juga memudahkan mahasiswa untuk mengetahui dengan cepat tempat dan waktu kuliah mereka. Jadi implementasi sistem akademik mahasiswa ini ya diharapkan proses administrasi kampus dapat berjalan lebih efisien karena mahasiswa juga dapat akses lebih baik terhadap informasi akademiknya, dan dosen juga dapat mengelola pengajaran mereka dengan lebih terstruktur. Jadi sistem ini itu bisa menjadi langkah menuju sistem digital dalam lingkungan pendidikan tinggi. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Jadi di sini rapat dua aktor kan, ada mahasiswa dan dosen. Nah, mahasiswa ini dia itu prosesnya pertama dia login, lalu setelah login dia melakukan pendaftaran, lalu setelah melakukan pendaftaran dia akan memasukkan informasi pribadi. Setelah memasukkan informasi pribadi, dia akan memasukkan riwayat pendidikannya, lalu memilih program studi. Nah, jika pendaftaran berhasil, dia bakal lanjut ke menyelesaikan pendaftaran, melihat jadwal kuliah, dan nanti ini bakal lanjut lagi. Jika pendaftaran tidak berhasil, dia tuh kembali ke melakukan pendaftaran. Jadi dia ulang lagi ke sini, terus lakukan lagi ulang. Nah, tapi jika pendaftaran berhasil, tadi dia akan menyelesaikan pendaftaran, lalu dia bisa melihat jadwal kuliah, dan dia lihat nih jumlah SKS-nya. Jika jumlah SKS-nya cukup, dia bisa milih mata kuliahnya. Tapi kalau dia jumlah SKS-nya nggak cukup, dia menampilkan pesan SKS-nya. Lalu setelah itu, kalau udah dia program akan selesai. Ini program akan selesai. Nah, lalu di sini dosen tuh dia aktor dosen ini dia bisa melakukan login, dia bisa memiliki mata kuliah yang dia punya, terus juga dia bisa melihat dan memperbarui informasi mata kuliah, dan terus juga bisa menambahkan materi pembelajaran, lalu bisa menambahkan tugas dan mengatur jadwal konsultasi setelah itu selesai. Jadi ini adalah activity diagram yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan Bisono, NPM 2217051099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu mengenai kelas diagram dari proyek kami. Jadi untuk kelas diagramnya di sini ada terbagi menjadi 8 kelas. Ya. Yang pertama ada kelas halaman login, berisi atribut user dengan tipe data string, password login dengan tipe data text field, user login dengan tipe data text field. Di sini ada metode yaitu daftar akun dengan tipe void. Nah, metode di sini daftar akun akan menuju ke kelas halaman daftar akun.
Lalu di sini MA ini adalah untuk menu mahasiswa. Jadi dia akan lari ke kelas menu mahasiswa. Yang pertama di sini di kelas halaman daftar akun berisi atribut yaitu ada jenis kelamin, pilih program studi, riwayat, nama, NPM dan password. Semua dengan teks field. Lalu untuk metode di sini ada halaman login untuk dia balik lagi ke halaman login. Lalu ada login, lalu ada add mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa, lalu ada pilih jenis kelamin, lalu ada pilih program studi, pilih jenis kelamin untuk memilih jenis kelamin dan pilih program studi untuk memilih jenis program studi, lalu save mahasiswa data untuk menyimpan data mahasiswa yang sudah diisi. Lalu untuk selanjutnya ada menu mahasiswa di sini ada atribut yaitu info, lalu ada informasi mahasiswa, lalu ada J yaitu kolom, ada angka matkul, ada RSD, lalu ada jadwal mahasiswa. Nah, di sini ada metode yang pertama ada menu informasi di mana bertipe void yang akan lari menuju ke halaman informasi mahasiswa. Lalu ada halaman login, maka dia akan kembali lagi ke kelas halaman login. Lalu ada void informasi, dia akan lalu masuk ke halaman informasi. Lalu ada pilih MK, void, yaitu dia akan lari ke pilih mata kuliah. Lalu di sini ada get jadwal untuk mendapatkan jadwal mahasiswa dan show semua data void. Lalu untuk kelas selanjutnya ada pilih mata kuliah, yaitu ada atributnya ada BT, NADD, ada IDM, ada IDMK, ada dosen, ada ID, ada jadwal, ada matkul, ada ruang, ada SKS, ada data, ada get mata kuliah dan save jadwal. Di sini untuk metodenya ada menu mahasiswa dengan tipe void dan void show semua dan void pilih MK. Lalu selanjutnya di sini ada atribut di halaman informasi mahasiswa yaitu ada atribut CK, ada kembali, ada nama, ada NPM, prodi, dan menu mahasiswa dengan tipe void. Lalu ada metode tampilkan informasi void untuk menampilkan halaman informasi mahasiswa. Lalu yang selanjutnya ada kelas dosen yang berisi atribut info, ada atribut info dosen. Nah, di sini ada metode void konsul di mana dia akan lari ke kelas konsultasi. Lalu di sini ada void menu MK untuk menampilkan menu mata kuliah di dosen. Dan dia akan lari ke kelas menu mata kuliah. Di sini di kelas MK ada atribut IDD, kalau ada tugas, ada ada informasi, ada M, ada materi, ada matkul, ada T. Di sini metodenya yaitu ada void dosen, ada void informasi untuk menambahkan informasi dalam menu mata kuliah dosen. Lalu ada void tampilan informasi untuk menampilkan menu mata kuliah dosen. Lalu ada void informasi. Lalu di sini untuk kelas yang terakhir ada kelas halaman akun. Yaitu tadi seperti sudah dijelaskan di sini ada metode mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa, ada void jenis kelamin, ada void program studi untuk menginputkan program studi mahasiswa. Lalu di sini ada void save mahasiswa data untuk menyimpan data mahasiswa. Lalu untuk selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD dari project kelompok kami yaitu akademik sistem akademik mahasiswa. Di sini untuk ERD-nya yaitu ada beberapa entity. Yang pertama ada entity mahasiswa. Di sini entity mahasiswa running seperti ini. Jadi untuk entity mahasiswa yang pertama ada atribut NPM bertipe data integer dengan sebagai primary key, lalu ada atribut nama mahasiswa, tipe data varchar, ada riwayat pendidikan, tipe data teks, ada password user, tipe data varchar, ada nama program studi, tipe data varchar, dan nama program studi dengan tipe data varchar. Lalu di sini warning key-nya itu adalah jenis kelamin, di mana di sini ada atribut, ada entity kelamin dengan tipe
primary key dikirim ke mahasiswa dan menjadi foreign key. Lalu di sini ada entitas enroll, di mana di sini ada ID enroll sebagai primary key tipe data integer. Lalu ada npm dengan tipe data varchar yaitu sebagai foreign key dari mahasiswa, dan ID matkul di sini sebagai foreign key dari mata kuliah. Di sini untuk entitas selanjutnya itu ada mata kuliah, di mana ada atribut ID mata kuliah sebagai primary key tipe data varchar, lalu ada nama mata kuliah dengan tipe data varchar, ada deskripsi tipe data teks, ada SKS tipe data integer, ada jadwal tipe data teks, dan ada foreign key dari dosen. Jadi di sini dari entitas dosen itu mengirimkan foreign key-nya, mengirimkan primary key-nya ke mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih saja untuk entitasnya. Yang pertama di sini ada dosen, di sini ada dosen dengan ID dosen tipe data integer sebagai primary key, lalu ada nama dosen tipe data varchar sebagai atributnya, lalu ada password dosen tipe data varchar. Lalu di menu dosen ada materi tipe data varchar dengan primary key, lalu ada tugas tipe data varchar, ada informasi tipe data varchar. Lalu di harian ada materi tipe data varchar, dan sorry di sini tidak ada isi ya. Lalu di sini program studi ada nama program studi sebagai primary key. Di sini saya akan menjelaskan relasinya dari entitas satu persatu. Yang pertama di sini jika jenis kelamin ini mengirimkan primary key-nya ke entitas mahasiswa, di mana jenis kelamin menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Lalu mahasiswa mengirimkan primary key-nya yaitu npm ke dalam tabel enroll, di mana di sini npm menjadi foreign key di tabel enroll. Lalu di sini mata kuliah juga mengirimkan primary key-nya ke enroll, sehingga ID matkul sebagai primary key ditransfer ke enroll menjadi foreign key ID matkul. Dosen mengirimkan primary key-nya ke dalam mata kuliah, sehingga dalam mata kuliah ID dosen menjadi foreign key. Lalu dosen mengirimkan juga primary key-nya ke mata dosen sehingga ID dosen menjadi foreign key di dosen. Lalu ruangan memberikan primary key-nya itu ruangan memberikan primary key-nya ke dalam sini sehingga dia jadi foreign key. Lalu mata kuliah memberikan primary key-nya kepada harian sehingga dia masuk ke dalam sini ID matkulnya. Lalu madu dosen juga memberikan primary key-nya kepada harian, yaitu adalah materi, sehingga materi menjadi foreign key di harian. Oke, selanjutnya ada user interface dari JavaFX yang sudah dibuat. Di sini untuk pertama ada login sebagai mahasiswa dan sebagai dosen. Di mana di sini yang pertama kita bisa memasukkan akun pengguna dan passwordnya, ya. Ketika kita belum memiliki akun, kita bisa langsung klik daftar akun. Klik daftar akun. Oke, setelah itu kita dapat mengisi identitas kita untuk akun baru. Lalu di sini ada user interface menu mahasiswa dosen. Jika kita sudah memiliki akun, kita akan langsung mengisi akun dan password dan kita masuk aplikasi. Ketika kita sudah masuk aplikasi ini, kita maka akan masuk ke menu mahasiswa atau dosen. Nah, ini adalah menu dosen, di mana menu utama dosennya ada pilihan mata kuliah dan konsultasi. Pertama kita akan membahas tentang menu dosen terlebih dahulu. Jadi ketika kita memilih mata kuliah dalam dosen, maka dia akan masuk ke dalam menu ini mata kuliah. Di sini ada daftar mata kuliahnya dan kita bisa mengisi materi, mengupdate tugas, informasi maupun ID dosen. Dan kita bisa meng-add. Lalu untuk tampilan yang konsultasi yang tadi konsultasi tadi kita klik dia maka akan lari ke arah sini untuk konsultasi dosen. Yang dimana di sini ada isi konsultasi hari, jam dan mahasiswa.
Lalu untuk menu mahasiswa di sini ketika login kita akan masuk ke menu utama yaitu ini ada mata kuliah, jadwal, SKS, dosen dan ruangan. Nah, ketika kita memilih mata kuliah, kita mau pilih mata kuliah, dia akan lari ke dalam jadwal mata kuliah yang tersedia. Nanti di sini akan ada isi jadwal mata kuliah apapun yang tersedia. Lalu ketika kita klik kita tambah, dia akan masuk ke menu, dia akan menampilkan hasil mata kuliah yang sudah ditambah. Lalu ketika kita memilih di sini, ketika kita memilih label di menu ini, maka dia akan langsung masuk ke menu informasi mahasiswa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang akan dilanjutkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Sulaiman Hamid dengan NPM 2057051001. Sini saya akan mencoba menjalankan program atau testing program. Pada ini adalah halaman untuk login user, bisa sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen. Jika mahasiswa yang belum memiliki akun, dia bisa mendaftarkan akun di sini. Sebagai contoh, mahasiswanya telah mendaftarkan akun. Yang digunakan pada akun ini adalah NPM dari mahasiswa tersebut. Misalnya dan password saat mendaftarkan akun. Saat user telah masuk ke dalam program akan menampilkan tampilan seperti inilah jadwal mahasiswa. Di sini masih kosong. Di sini ada nama mahasiswa. Jika diklik akan ke informasi data dari mahasiswa tersebut. Mahasiswa memilih mata kuliah. Misalnya di sini NPM tadi NPM. Kita pilih mata kuliah. Misalnya mahasiswa tersebut berhasil menambahkan mata kuliah ke dalam jadwal yang telah disediakan. Selanjutnya jika login sebagai dosen, ini dosen telah terdaftar, yaitu misalnya kita menggunakan ID, selanjutnya passwordnya. Pada menu dosen itu ada dua pilihan, yaitu ada mata kuliah, yaitu sebagai untuk mengedit mata kuliah, dan konsultasi. Pada menu mata kuliah, sini terdapat mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut, terus ada materinya dan tugas dan informasi. Di sini untuk mengedit materi, tugas, dan informasi tersedia di halaman ini. Dengan memasukkan ID dosen, dosen bisa merubah materi, tugas, dan informasi. Ini pada halaman konsultasi, ini tersedia jenis konsultasi, hari apa dosen itu bisa konsultasi, jam berapa, dan nama mahasiswa yang melakukan konsultasi. Berikutnya, jika user atau mahasiswa yang belum memiliki akun, dia bisa membuat akun di sini, di daftar akun. Misalnya kita masukin NPM-nya 2257001 dengan nama gender, pilih jenis kelamin, dari pendidikan, passwordnya misalnya 12. Ini adalah data dari hasil mahasiswa yang belum memiliki akun tadi. Jika dia membuat akun, informasi yang ditampilkan akan muncul di sini.
Sekian penjelasan running program dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.